Lelaki tua lumpuh ini hendak berburu. Dia berdiri di puncak gunung. Kemudian gunakan tangan palsu untuk membuka kotak peralatan, merakit bagian-bagian pistol secara teratur. Saat ini, di kaki gunung, ada konvoi pemakaman polisi datang, dia membidik ke arah mobil itu. Tetapi hal yang aneh adalah dia membidik ke arah lain dan menembak. Setelah itu, lelaki tua itu meninggalkan tempat kejadian dengan puas. Ketika polisi khusus tiba ke sana, mereka menemukan tempat pembunuh melepaskan tembakan. Juga ditemukan selongsong peluru di samping. Ini membuat polisi berpikir bahwa kasus ini tidak sederhana. Karena di selongsong pelurunya terukir nama korban. Rupanya targetnya adalah polisi. Ia bisa membunuh orang dari jarak 200 meter dengan satu tembakan. Tapi dia meninggalkan petunjuk seolah-olah dia sedang menikmati. Mungkin dia adalah seorang master pembunuh. Saat ini lelaki tua itu juga gelisah, dia mendengarkan radio sambil mengenakan kaca pembesar. Ia mulai bersiap untuk rencana berikutnya. Mengukir benda ini membutuhkan keterampilan yang baik. Berapa banyak orang yang ingin dia bunuh? Lelaki tua bertemu preman. Tak disangka dia menjual pistol kesayangannya kepadanya. Tapi pria ini sepertinya tidak senang dengan pistol ini. Lelaki tua itu cuma sekilas maka menyadari pria ini tidak tahu cara memasang pistol. Lihatlah, cara saya memasang pistol. Bocah itu memperhatikan lengan robot lelaki tua itu. Dia hanya mengatakan itu dipotong saat bercukur. Kemudian jelaskan secara serius rakitan senjata langkah demi langkah. Ia bimbang pria itu nggak tahu cara gunakan. Tujuannya apa? Selanjutnya adalah momen beng-beng. Beng-beng. Pria itu menembak ke arah polisi dengan pistol ini. Tim polisi bergegas ke tempat kejadian, mantan petugas polisi memberitahu situasinya. Ternyata polisi menerima telepon. Pembunuh yang membunuh polisi berada dekat di sini. Selain itu, banyak heroin yang disembunyikan di dalam ruangan. Sebelum menyelidiki, Hank ingin bernegosiasi untuk mengklarifikasi semuanya, tapi pria ini tidak mau bekerja sama. Pria ini pikir ialah master pembunuh. Hank hendak melempar bom asap untuk memaksanya keluar. Beberapa detik kemudian, ruangan mulai berasap. Tampaknya trik ini benar-benar berhasil. Tetapi meskipun demikian, pria masih belum menyerah. Diamlah. Aku bukan orang lemah. Dia kemudian dikalahkan oleh Hank. Dan senjata ini kompatibel dengan kartrid itu. Tapi Hank sekilas tahu bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Karena skill menembak orang ini jelas tidak sama dengan yang menembak polisi. Kemudian, di belakang ruangan ditemukan mayat seorang polisi. Ia baru saja meninggal, mungkin ini sebagai tujuan sebenar pembunuh. Setelah otopsi selesai, Hank semakin yakin dengan pendugaannya. Karena dari luka tersebut korban, bisa duga menembak dari atas. Ada begitu banyak rumah di sekitar, nggak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Pada momen ini, berdasarkan teknologi, ia mengikuti lintasan tembakan pada luka korban untuk menandainya, lalu menyesuaikan sudutnya hingga 20 derajat. Kemudian, melalui lokasi sinar inframerah, mereka menemukan lokasi pembunuh. Benar saja, dia menemukan selongsong peluru yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Sepertinya dia sudah memprediksi tindakan polisi. Pasti orang yang lapor kepada polisi adalah pembunuh. Sekarang perlu menemukan hubungan antara yang mati dan dia secepat mungkin. Pelaku kemungkinan besar adalah musuh. Mereka telah menangani banyak kasus. Jika menyelidikinya, itu akan sangat merepotkan. Lelaki tua mulai mengukir kata-kata lagi. Tapi kali ini namanya agak khusus. Pria tua itu bahkan tersenyum jahat. Karena ada nama belakang Hank yang terukir di atasnya. Pria tua itu ke koridor untuk menjelajah sebelumnya, menggunakan alat pembuka kunci untuk memecahkan kunci pintu dengan lembut. Setelah memasuki ruangan, ia temukan posisi sniper terbaik. Semuanya udah siap, cuma menunggu aja. Iba-iba, ada seorang muncul di luar. Setelah masuk ke dalam, pelukis dinding menemukan senjata penembak jitu di dekat jendela. Dia tidak tahu bahaya sedang mendekat secara diam-diam. Pria tua mencekiknya, memang kekuatan lengan robotnya sangat kuat. Lalu dia dibunuh oleh lelaki tua. Sekaligus,
Heng dan rekannya berada di toko senjata mencari petunjuk tentang selongsong peluru. Karena polisi memberitahu semua orang tentang perkembangan kasus ini, pemilik toko ini secara aktif menghubungi polisi. Tapi setelah mengawasinya, ia bilang belum pernah menjual amunisi khusus seperti itu. Begitu Heng meninggalkan, dia mengucapkan terima kasih karena telah menelpon UTK polisi. Menelepon apa sih? Maksudmu apa? Sebentar, ia sedang membalas polisi, kan? Bukankah ia menelepon polisi untuk melaporkan kasus peluru? Aku belum pernah lakukan itu, berbaringlah. Untungnya, Heng bereaksi dengan cepat sehingga bisa kabur. Menunggu Heng keluar untuk memeriksa situasi, lelaki tua itu langsung menabrak mobil. Heng jungkir balik untuk menghindarinya. Kemudian kedua belah pihak memainkan drama berdasarkan naskah dan kecepatan film Hawaii. Tetapi walaupun mobilnya diparkir di sini, mobilnya tetap terbang keluar. Beberapa menit kemudian, mobil dijemput dari laut. Ada lubang besar di kaca depan, kini Heng menerima telepon dari Nick. Tim polisi khusus mengecek TKP di sini. Leher korban patah. Terlihat yang sama dengan patah tapi sebenarnya seperti dijepit. Pantas saja tidak ditemukan sidik jari di TKP. Pada saat ini, Heng tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu. Sepertinya ia sudah menebak pembunuhnya. Di sisi lain, lelaki tua itu lolos dan pulang ke rumah. Ia menemukan lengan cadangan, meski tidak sebagus lengan robot. Tapi tidak masalah, lelaki tua itu terus membunuh orang. Ternyata 20 tahun yang lalu lelaki tua itu dan beberapa preman merampok bank. Saat itu ayah Heng dan beberapa petugas patroli bertanggung jawab atas pengepungan dan penindasan. Bandit lainnya ditembak mati di tempat. Lelaki tua itu memegang ranjau. Setelah ditembak oleh ayah Heng, lengannya meledak. Lalu, lelaki tua itu harus masuk penjara selama 20 tahun. Tidak heran dia mau membalas dendam. Saat ini, Mike tiba-tiba menelepon, satu polisi terluka. Ia dibawa ke rumah sakit, untungnya masih hidup. Sepertinya lengan prostetik cadangan itu masih berpengaruh pada lelaki tua itu. Kecuali ayah Heng udah meninggal. Artinya masih tersisa 2 target, Heng langsung mengirim seseorang untuk melindungi. Forensik di sini juga menemukan petunjuk baru. Tempat kontrol lengan prostetik menyembunyikan akun terdaftar. Melalui itu dimungkinkan untuk menyelidiki aplikasi garansi. Bisa mencari rumah lelaki tua, tetapi ketika tim polisi tiba di rumah, dia sudah meninggalkan. Cangkir kopi masih hangat, mungkin ia baru meninggalkan aja. Juga ditemukan alat ukiran di atas meja. Ada juga koran di dinding yang mengatakan tentang tangan perampok bank itu diledakkan. Saat ini, HP tiba-tiba berdering. Ia bertanya padanya apakah dia ingin tahu siapa target selanjutnya. Ngomong yang sombong. Bahkan terungkap jawabannya ada di laci. Setelah mengatakan itu, ia menutup telepon. Heng ragu-ragu. Kemudian dengan hati-hati buka laci. Keluarkan foto di dalamnya. Karena dia pemeran utama pria, dia beruntung bisa lolos. Kalau enggak, ia udah mati. Tim polisi menyergap posisi lelaki tua itu, lalu Heng membuka bagasi mobil. Kemudian, dengan perlindungan seorang kawan, Heng mengeluarkan senapan sniper. Dia melemparkan pistol ke Mike, satu-satunya agen khusus wanita di kantor polisi. Heng risiko mengemudi untuk mendapatkan perhatian orang tua itu. Ketika dia fokus pada balas dendam, Mike juga bertindak. Di bawah konsensus tim polisi khusus, bahaya akhirnya dinetralkan. Heng melihat nama yang terukir di cangkangnya. Mungkin dia harus berterima kasih pada pria ini. Itu membuat Heng merindu tentang sang ayah udah meninggal. Kenangan indah antara ia dan ayahnya muncul. Ia percaya jika sang ayah tahu putranya brilian gitu, dia akan merasa sangat bangga. Baba bangga tentangmu.